Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wulandini, stambuk A 111200030, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu memaparkan materi tentang kawasan konservasi, kawasan lindung, pembangunan berkelanjutan, dampak pembangunan, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Langsung saja ke materi yang pertama, kawasan konservasi. Pengertian kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara mempunyai kategori sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, di mana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang juga berbeda-beda. Jenis-jenis kawasan konservasi di antaranya yaitu hutan konservasi, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman baru. Kita beralih ke materi yang kedua, kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. 2. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. 3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 4. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. 5. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Beralih ke materi yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan atau lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat sebagai contoh sosial, serta kelestarian lingkungan hidup. Berikut beberapa contoh pembangunan berkelanjutan, antara lain 1. Melakukan pembangunan permukiman secara vertikal untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian. 2. Mengambil hasil hutan dengan menerapkan sistem tebang pilih. 3. Membuat taman kota untuk meminimalisir pencemaran udara. 4.
membangun pabrik sesuai dengan kebijakan AMDAL. Dan 5. Tidak mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai. Baiklah, kita beralih ke materi yang berikutnya. Dampak pembangunan. Dampak pembangunan dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kita beralih ke dampak positif pembangunan. 1. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. 4. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Dan 5. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM atau sumber daya alam, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, dampak negatif pembangunan, yaitu 1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. 2. Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dan 3. Hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. Yang selanjutnya, materi pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Pada umumnya, masyarakat cenderung memperhatikan kesehatan sewaktu mereka merasakan daya tahan tubuh mereka menurun. Salah satu faktor dalam lingkungan yang menyebabkan aspek-aspek kesehatan manusia terganggu dan munculnya penyakit adalah tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah tempat mereka tinggal. Pendidikan kesehatan merupakan penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan berupa praktek pendidikan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek yaitu 1. Gaya hidup seperti miras, rokok, narkoba, dan makanan berlemak. 2. Bahan toksik seperti mikroorganisme patogen, logam berat, dan B3. 3. Bahaya fisik seperti kebisingan, sinar ultraviolet, dan debu di udara. Dan 4. Keadaan lainnya seperti kondisi tropis, keadaan adat, kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan. Manusia dengan lingkungan saling berkaitan. Seperti dijelaskan berikut, hubungan antara manusia dengan lingkungannya dapat dilihat dari, yaitu 1. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. 2. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. 3. Akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, permukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. 4. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan. 5. Aktivitas manusia
terutama pembangunan industri, transportasi, dan permukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. 6. Aktivitas alam seperti letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi merubah kualitas air, udara, tanah, makanan, faktor atau manusia sendiri. Dan terakhir, komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Sekian pemaparan materi dan penjelasan dari saya. Saya pamit. Semoga ilmu yang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.